Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Susniati, NIM 201200311. Di sini saya akan mempidatokan sebuah materi yang berjudul nikah online untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fikih keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan, hayya bina naskuru syukran jazilan ilallahi ta'ala alladzi qata'na ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani sarif biwajhin talqin wa sururin. Sanian, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahrajan nasa mina dzulumati ilan nur. Baiklah, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan materi tersebut. Sebelum saya menjelaskan apakah itu nikah online, yang pertama kali saya jelaskan adalah suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang sedemikian tersebut adalah akad pernikahan yang sah dan memenuhi atau mempunyai implikasi hukum. Para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan adanya sebuah akad yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan seorang lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya suka tanpa adanya sebuah akad. Dengan demikian, suatu akad atau ijab qabul merupakan unsur yang fundamental yang menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan. Karena dengan adanya ijab dan qabul berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan qabul, dan keberadaan keduanya tersebut saling terhubung dan berkaitan mengharuskannya adanya objek di mana implikasi dari pengikatan itu muncul. Dan jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun dan syaratnya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dan tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi diakibatkan dengan tidak terpenuhinya salah satu atau di antara beberapa rukun, dan hal ini dikategorikan akad pernikahan yang batal. Dan dapat pula terjadi diakibatkan dengan tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa dari syaratnya, dan hal ini dikategorikan akad pernikahan yang fasid. Dan untuk menganalisa atau menyimpulkan pendapat Imam Mazhab, sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu tentang nikah online dan kaitannya dengan interpretasi Ittihad al-Majlis, sehingga dengan memahami terlebih dahulu konteks keduanya, maka dapatlah kita menggali hukum dan menetapkan hukum dengan sebenar-benarnya. Dengan begitu, agar kita terhindar dari kemungkinan kesalahan dari kemungkinan menetapkan hukum yang jauh dari kebenaran, karena permasalahan ini sangatlah kompleks. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apakah itu pengertian dari nikah online. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab dan qabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dari suatu jaringan atau sistem internet atau via online.
Jadi, antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan elektronik seperti telekonferensi, webcam, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Dan nikah online sendiri sering digunakan oleh masyarakat setelah adanya COVID-19 ini, karena untuk mengurangi penambahan pasien yang terkena COVID atau untuk menerapkan social distancing juga. Karena pemerintah juga melarang kita untuk melakukan suatu perkumpulan yang notabene di situ banyak orang yang berkumpul. Jadi sebagian masyarakat melakukan suatu pernikahan secara online. Dan nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa, kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi itiat al-majlis yang erat kaitannya dengan tempat, pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi itiat al-majlis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad, di mana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan muahabah bil ma'ruf, berhadapan-hadapan secara langsung pada satu tempat. Namun untuk nikah online sendiri ini dilakukan dengan muahabah bil ma'ruf, sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, di mana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Dan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat melaksanakan akad pernikahan secara online, maka ditetapkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisah jarak yang sangat jauh. Dan yang kedua, tidak bisa hadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi keduanya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.